Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sini saya Muhammad Ruslan akan menjelaskan tentang pengertian nasih dan mansuh. Apa itu nasih dan mansuh? Dari segi etimologi, para ulama ulumul Quran mengemukakan arti kata nasah dalam beberapa makna. Di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Nasah dalam istilah para ahli ilmu usul fikih adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan serta secara tersurat atau tersirat, baik pembatalan secara keseluruhan ataupun pembatalan sebagian, menurut keperluan yang ada, atau melahirkan dalil yang datang kemudian yang secara implisit menghapus pelaksanaan dalil yang lebih dulu. Para ulama mutaqaddimin abad 1 hingga abad ketiga Hijriah memperluas arti nasih sehingga mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu terjadi oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Kemudian rukun dan syarat nasih. Ya. Adapun syarat-syarat nasih, yang pertama adab nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasih yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasih itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga, mansuh yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. 4. Mansuhan yaitu orang yang dibebani hukum. Adapun rukun nasih, yang pertama yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa tidak berarti dinasih setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Yang keempat, tuntutan yang mengandung nasih harus datang kemudian. Dasar-dasar penetapan nasih dan mansuh. Mana Al-Qattan menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasih atau menghapus, ayat lain mansuh atau dihapus. Ketiga dasar adalah melalui pentransmisian yang jelas, an-naql al-sharih, dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis yang artinya, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kemudian yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasih dan ayat itu mansuh. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasih, dan mana ayat yang duluan turun sehingga disebut mansuh. Al-Qattan menambahkan bahwa nasih tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad, pendapat ahli tafsir, karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bila dilihat dari lahirnya atau belakangnya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat. Pendapat tentang adanya ayat-ayat mansuh dalam Al-Quran. Terdapat beberapa pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mansuh, diantaranya menurut An-Nahas 388 Hijriah, jumlah ayat yang dianggap mansuh berjumlah 100 buah. Ke 100 ayat Allah itu dianggap Al-Nahas berlawanan dengan ayat-ayat lainnya. Setelah diteliti ternyata hukumnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi rupanya tak semua ulama setuju dengan vonis Nahas itu. Maka jauh ke belakang setelah Al-Nahas, seorang ulama lain berasal dari provinsi Asud karenanya dijuluki Al-Suyuti, menghitung ulang ayat-ayat yang telah batal hukumnya itu. Al-Suyuti berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang dipandang mansuh dengan yang dianggap nasih. Kesimpulan Suyuti, ada 20 ayat yang terpaksa dinyatakan mansuh. Adapun pendapat lain yang datang dari
Al-Sawkani yang hidup sampai tahun 1250 Hijriah melihat 12 ayat yang dianggap Suyuti tak mungkin digabungkan, ternyata olehnya bisa. Maka jadilah hitungan ayat mansuh menurut Sawkani hanya 8 buah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 115. Artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Bentuk-bentuk dan macam-macam nasih dalam Al-Quran. Macam-macam. Yang pertama, Al-Quran dinasihkan dengan Al-Quran. Ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan. Demikian juga mengenai jatuhnya. Umpama menurut ayat masa iddah, bagi perempuan itu lamanya 1 tahun. Ayat iddah ini ternasihkan oleh ayat lain. Masa iddah itu cukup 4 bulan 10 hari. Yang kedua, Al-Quran dinasihkan dengan sunnah. Yang termasuk dalam hal ini terdapat 2 macam definisi, yaitu pertama, Al-Quran dinasihkan dengan hadis ahad. Menurut jumhur tidak diperbolehkan, karena Al-Quran itu bersifat mutawatir, harus diyakini, sedangkan hadis ahad masih diragukan. Kedua, Al-Quran dinasihkan dengan hadis mutawatir. Hal ini diperbolehkan karena menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Ini diperbolehkan menurut jumhur. Menghadap sembahyang ke Baitul Muqaddis itu ditetapkan oleh sunnah, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada yang menunjukkan demikian itu. Di sini dinasihkan oleh Al-Quran, Quran surat 2 ayat 144. Sunnah dinasihkan dengan sunnah. Yang termasuk golongan ini ada 4 macam, yaitu mutawatir dinasihkan dengan mutawatir pula. Yang kedua, ahad dinasihkan dengan ahad pula. Yang ketiga, ahad dinasihkan dengan mutawatir. Yang keempat, mutawatir dinasihkan dengan ahad. Bentuk-bentuk nasih, tilawah, dan hukumnya sekaligus. Contoh, ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan, kemudian itu dinasih atau dihapus dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan itu termasuk yang dibaca di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1452. Yang kedua, nasih hukum dan tetap adanya tilawah. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atay yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, yaitu al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atan sabiratu yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidnillahi wallahu ma'as sabirin. Kemudian yang ketiga, menasihkan tilawah di samping tetapnya hukum. Contoh, lafaz ayat rajam disebutkan oleh sebagian riwayat dengan bunyi asy-syaikhu wasy-syaikhata idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki itu dan perempuan itu apabila berzina, maka rajamlah keduanya. Pembalasan itu pasti dari Allah, dan Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Hikmah adanya nasah dalam Al-Quran.
Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, melalui dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Untuk menguji ketaatan orang mukallaf. Yang kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan. Yang keenam, untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Baik, demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.